Di dunia kita yang serba terhubung, ada sebuah dimensi yang gak kelihatan. Sebuah medan perang senyap di mana data-data kita yang paling pribadi jadi rebutan setiap detiknya. Hari ini, kita bakal kupas tuntas soal perisai tak terlihat yang melindungi kita di dunia digital. Wabah ransomware WannaCry yang membabi buta menyebabkan kerugian besar bagi para pengguna jaringan. Kutipan ini kan serem banget ya. Ini nunjukin kalau ancamannya tuh nyata dan dampaknya bisa masif. Kasus kayak WannaCry ini jadi pengingat pahit betapa tingginya risiko dalam kehidupan digital kita. Ancaman kayak WannaCry itu sebenarnya muncul dari dilema yang kita hadapi tiap hari. Nah, ini membawa kita ke akar masalahnya, konflik antara kenyamanan dan risiko yang kita hadapi setiap kali kita online. Oke, coba deh kita pikirin. Di satu sisi, teknologi ini bikin hidup kita gampang banget. Kita bisa kerja dari mana aja, nyambung sama orang-orang di seluruh dunia, dan akses hiburan tanpa batas. Tapi, selalu ada tapinya. Buku Advances in Cybersecurity menyoroti bahwa semakin kita bergantung sama teknologi, ya semakin sering juga kita dengar berita soal peretasan, pencurian identitas, dan serangan cyber lainnya. Ini kayak dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Dan ini risikonya bukan cuma buat kita pribadi loh. Kalau data jutaan orang bocor atau infrastruktur penting negara diserang, keamanan siber itu langsung jadi isu keamanan nasional. Insiden kayak yang diungkap oleh Snowden nunjukin ke seluruh dunia kalau perang dan spionase antar negara itu sekarang terjadi di dunia maya. Jadi ini bukan lagi cuma soal ngamanin email pribadi, tapi udah soal ngelindungin fondasi negara kita. Setelah kita sadar resikonya segede apa, kita jadi bisa lihat dunia digital dengan cara yang baru. Ini membawa kita ke bagian selanjutnya, medan perang tak terlihat, sebuah arena di mana pertempuran buat ngerebutin data kita terjadi terus-menerus. Nah, yang menarik di sini adalah idenya. Ini bukan masalah yang bisa kita selesaikan sekali terus beres. Sumber kita menggambarkannya kayak perlombaan senjata yang nggak ada habisnya. Penyerang selalu nemuin cara baru, dan tim bertahan harus lari lebih kenceng cuma buat ngimbangin. Perisai yang kita anggap kuat tahun lalu bisa jadi udah nggak berguna hari ini. Terus gimana dong cara kita bertahan di medan perang ini? Nah, untungnya kita punya semacam petanya nih. Penjabaran kali ini didasarkan pada riset paling mutakhir dari buku Advances in Cybersecurity. Anggap aja buku ini kayak laporan langsung dari garis depan dari para peneliti yang lagi mengembangkan senjata dan perisai generasi baru di perang digital ini. Sekarang kita masuk ke bagian intinya, perisai-perisai canggih itu sendiri. Kita bakal lihat dua teknologi kriptografi modern yang super canggih yang dirancang buat jadi garda terdepan perlindungan kita. Perisai pertama namanya kredensial anonim. Coba bayangin, Anda bisa masuk ke sebuah gedung atau website dan membuktikan kalau Anda punya izin tanpa harus nunjukin KTP atau kasih tahu nama Anda. Itulah intinya, autentikasi tanpa identifikasi. Tujuannya, ya jelas, untuk melindungi privasi Anda sampai ke akarnya. Biar gampang, kita pakai analogi ya. Anggap aja Anda mau masuk ke sebuah konser eksklusif. Langkah pertama, Anda dapat tiket masuk khusus dari penyelenggara resmi. Terus, pas di gerbang, Anda cukup tunjukin tiketnya. Petugas bisa ngecek tiket itu asli, tapi di tiket itu nggak ada nama atau info pribadi Anda sama sekali. Jadi, Anda bisa masuk dan identitas Anda tetap aman, tetap jadi rahasia. Nah, ini nih yang paling penting. Teknologi ini menciptakan keseimbangan. Anda dapat privasi penuh, tapi bukan berarti Anda bisa berbuat seenaknya. Sumber kami menekankan kalau akuntabilitas itu krusial. Jadi kalau ada yang menyalahgunakan akses anonimnya, sistemnya punya cara buat melacak pelaku tanpa harus mengorbankan privasi semua pengguna lain. Adil kan? Lanjut ke perisai kedua, dan ini idenya cerdas banget. Tanda tangan yang bisa disunting. Gini, biasanya kalau kita ubah satu titik aja di dokumen digital yang udah ditandatangani, tanda tangannya langsung nggak valid. Nah, teknologi ini mengubah aturan main itu, bikin kita bisa berbagi informasi secara lebih selektif. Biar kebayang, kita pakai analogi visual. Anggap Anda punya kontrak kerja yang sudah ditandatangani resmi. Terus, Anda perlu kasih lihat kontrak ini ke pihak bank, tapi Anda nggak mau mereka lihat rincian gaji Anda. Dengan teknologi ini, Anda bisa menghitamkan bagian gaji itu. Dan yang paling keren, tanda tangan di sisa dokumen itu tetap sah dan bisa diverifikasi. Terus, apa gunanya sih ini di dunia nyata? Contohnya gini, dari sumber yang kita bahas. Bayangkan Anda mau berbagi rekam medis Anda ke peneliti. Anda mau mereka lihat data tekanan darah Anda, tapi nggak mau mereka tahu riwayat penyakit keluarga. Nah, dengan tanda tangan yang bisa disunting ini, Anda bisa kasih info yang relevan aja sambil tetap membuktikan kalau data itu asli. Ini benar-benar terobosan buat privasi data. Oke,
Perisai-perisai tadi kan kedengarannya canggih banget ya. Tapi ini justru membuka satu perdebatan yang lebih dalam, semacam tarik ulur antara menjaga privasi kita dan mempertahankan fungsi aplikasi yang kita suka. Ini pertanyaan yang pasti kita semua pernah pikirin. Kita mau aplikasi belanja online kita lebih private, tapi kita juga suka kan sama rekomendasi produk yang pas buat kita. Kita mau media sosial nggak ngelacak kita, tapi kita juga senang bisa nemu teman lama dengan gampang. Jadi bisa nggak sih kita dapat keduanya? Nah, itu dia tantangannya. Para peneliti ini ternyata punya metode yang jenius buat ngatasin dilema ini. Mereka menyebutnya paradigma kegunaan, privasi, terus kegunaan lagi. Cara kerjanya gini. Pertama, mereka analisis dulu sistem yang ada dengan semua fiturnya. Itu kegunaan. Kedua, mereka terapkan lapisan privasi yang super ketat, bahkan kalau itu bikin beberapa fitur jadi nggak jalan. Itu privasi. Terakhir, dan ini bagian pinternya, mereka bangun lagi fitur-fitur penting itu di atas fondasi privasi yang baru. Itu kegunaan lagi, sebuah pendekatan yang realistis buat dunia nyata. Kita udah hampir sampai di akhir. Yuk kita coba rangkum semua ini dan lihat sedikit ke depan, ke masa depan dari pertempuran tak terlihat ini. Jadi, apa sih poin-poin penting yang bisa kita bawa pulang? Pertama, keamanan siber itu bukan tujuan, tapi sebuah perlombaan tanpa akhir. Kedua, untungnya kita lagi ngembangin alat-alat kriptografi canggih buat ngambil alih lagi kendali atas privasi kita. Dan ketiga, percakapan yang paling penting ke depannya adalah soal gimana kita secara sadar mencari titik tengah antara privasi dan kenyamanan. Dan akhirnya, semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Seiring perisai digital kita makin kuat dan ancaman makin canggih, kita sebagai masyarakat harus membuat pilihan yang sulit. Di mana kita mau menarik garis antara kebebasan pribadi dan keamanan bersama? Jawabannya nggak gampang, tapi jawaban itulah yang akan membentuk dunia digital untuk generasi-generasi mendatang.